Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Kita mulai pekan yang baru hari ini, Senin 26 September 2016. Saya Rike Caroline menemani Anda dalam bedah editorial Media Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita bahas topik editorial pagi ini, saya ajak Anda dulu yuk untuk melihat apa saja yang menjadi sorotan berita utama di halaman pertama Media Indonesia. Kami tampilkan juga di layar kaca Anda untuk artikel besarnya diberi judul Warga Jakarta Tidak Ingin Pemimpin Coba-Coba. Ada paling tidak 2 testimoni yang diungkapkan oleh warga DKI Jakarta, salah satunya dari Risti Diana, mahasiswi perguruan tinggi yang mengatakan ingin memilih pemimpin yang realistis. Dalam artian semua pasangan sudah membuktikan rencananya tetapi tidak ingin pasangan yang coba-coba. Bagi Risti, Ahok merupakan pilihan utamanya. Karena setelah tinggal di Jakarta sudah dirasakan bahwa ada puluhan taman yang dibenahi, trotoar juga dibuat nyaman untuk pejalan kaki, dan juga bataran sungai sudah ditata dengan rapi dan warga yang digusur pun ditempatkan di rumah susun. Itu adalah opini salah satu warga DKI Jakarta. Tapi Risti juga berpesan, Pak Ahok jangan suka teriak-teriak katanya, harus lebih dikalemin lagi. Itu pesan Risti, seorang simpatisan Ahok kepada Gubernur DKI Jakarta saat ini, Ahok yang juga akan maju di tahun 2017 nanti. Dan ini juga sejalan dengan topik editorial pagi ini yang diberikan judul Kompetisi Dalam Harmoni. Saya rasa Anda dan saya juga sama-sama menerima foto yang disebarkan lewat sosial media tentang bagaimana 6 calon gubernur dan wakil gubernur berfoto bersama atau selfie begitu ketika mereka mengikuti tes kesehatan kemarin. Nah, ini menunjukkan suasana yang harmonis di antara para calon, tetapi kemudian apakah betul ini merupakan hal yang dibangun untuk kompetisi nanti 2017 yang sudah dimulai sejak sekarang sampai dengan nanti? Kita akan bahas bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group yang sudah hadir bersama saya pagi ini. Selamat pagi Bang Usman Kasong. Apa kabar? Kabar baik. Kita bahas lagi tentang kontestasi DKI Jakarta ya. Karena masih menjadi pembicaraan publik. Betul. Apalagi kemarin setelah tes kesehatan ya. Betul. Bang Usman sendiri kemarin menerima swafoto apa tanggapannya? Iya, menarik. Menarik. Saya kira itu bagus sebagai sesuatu di awal pertarungan di pilkada. Mudah-mudahan bukan simbol belaka begitu. Iya, jangan sampai cuma pencitraan begitu aja ya. Iya. Baik, kita akan bahas bersama dengan pemirsa juga. Saya undang Anda untuk bergabung bersama kami lewat line telepon kami pemirsa 021583022 atau akun Twitter kami @mediaindonesia. Sebelumnya kita saksikan bersama paket editorial berikut ini. Kompetisi dalam harmoni. Pendaftaran 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di KPU DKI Jakarta mengawali tahapan panjang yang berujung pada pemilihan kepala daerah atau pilkada yang digelar 15 Februari 2017. 3 pasangan itu ialah Basuki Cahayapurnama alias Ahok berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murti, dan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Wajar, sangat wajar apabila ada perasaan khawatir yang menyertai tahapan panjang pilkada. Kekhawatiran itu disebabkan selama ini penyelenggaraan pilkada di sejumlah daerah seringkali memicu konflik sosial. Pilkada acap kali tidak menyatukan, tetapi mengoyak-oyak kesatuan warga dan kemudian membelahnya. Perasaan khawatir itu seketika sirna berganti dengan harapan dan kegairahan baru. Harapan dan kegairahan itu hadir di sela-sela pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta hari Sabtu. Berita utama harian ini kemarin melaporkan derai tawa tidak putus-putus terdengar di ruang tes kesehatan Rumah Sakit TNI AL Dr. Minto Harjo, Jakarta Pusat. Bukannya tegang bertemu rival, para bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta itu malah saling mengeluarkan guyonan. 6 pemimpin itu malah menyempatkan diri untuk bersuah foto atau selfie. Foto yang kemudian diunggah di media sosial itu lantas menjadi viral dan melegakan karena mencairnya hubungan ke-6 orang yang dikonstruksikan secara politik berlawanan. Hubungan yang cair di antara peserta kontestasi pilkada mestinya mengubah paradigma yang salah selama ini. Terus terang, pilkada senantiasa dimaknai sebagai sebuah arena pertempuran dalam arti sebenarnya.
Karena itulah, pilkada berubah wujud dari solusi menjadi sumber masalah. Mestinya hubungan yang cair antar peserta kontestasi dalam Pilkada DKI Jakarta menjadi titik tolak membangun paradigma baru dalam pilkada, yaitu pilkada sebagai sebuah festival gagasan, karya dan rencana, bukan arena pertempuran. Karena itulah, melalui forum ini, kita mengimbau partai pengusung dan para pendukung calon gubernur dan wakil gubernur untuk gotong royong membangun Jakarta lewat mewujudkan pilkada yang jujur dan adil. Semua berkompetisi dalam harmoni demi kemajuan bangsa, tidak malah saling menyakiti. Masyarakat juga jangan mau diadu domba elit politik hingga masuk kubangan perpecahan yang tidak mudah dipulihkan. Untuk apa masyarakat terfragmentasi secara tajam, sedangkan para kandidat yang berkompetisi terlihat akur? Namun, harapan berkompetisi dalam harmoni tetap diletakkan di atas pundak 6 pemimpin yang berlaga dalam pilkada. Oleh karena itu, senyum semeringah saat bersuah foto, jangan pemanis belaka sebagai pencitraan diri. Semua pasangan calon mempunyai tanggung jawab untuk menjaga pilkada berjalan aman dan damai. Benih-benih sentimen primordial, terutama terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, harus dilarung ke Kali Ciliwung. Jangan sekali-kali menjadikan SARA sebagai instrumen membangun kekuasaan. Jakarta sebagai ibu kota negara sering disebut Indonesia dalam bentuk mini. Siapapun, apapun suku, agama, ras, dan golongannya boleh hidup di Jakarta. Siapapun tidak memandang suku, agama, ras, dan golongannya bisa menjadi gubernur atau wakil gubernur. Kompetisi dalam harmoni, itulah topik editorial pada hari Senin pagi ini. Kami sekali lagi mengajak Anda untuk bergabung bersama kami lewat line telepon kami 021583022 atau akun Twitter kami @mediaindonesia. Langsung kita bahas bersama Bang Usman. Bang Usman, kalau lihat fotonya diberi judulnya mungkin captionnya lawan tetapi kawan begitu ya Bang? Iya, seperti yang kemarin Indonesia di angkat, headline Media Indonesia kita beri judul lawan tapi berkawan. Oh, berkawan. Iya. Baik. Ini apa yang coba ditunjukkan oleh para calon gubernur? Iya, mereka itu berkompetisi tapi tetap menjunjung tinggi semangat bahwa mereka sebetulnya kawan, sahabat, saudara, sehingga kompetisinya tidak harus saling menyakiti, saling sikut kiri kanan, apalagi dengan mengobarkan atau mengeksploitasi isu-isu SARA. Itu yang kita inginkan. Jadi swafoto kemarin itu mestinya bukan sekadar simbol untuk pencitraan, begitu editorial katakan, tetapi memang terimplementasi dalam 5 atau 6 bulan ke depan sampai hari pencoblosan Februari besok begitu, tahun depan begitu. Jadi saya kira ini awal yang sangat baik begitu. Masihkah provokasi SARA itu menjadi satu hal yang perlu kita khawatirkan sebagai warga DKI Jakarta yang memilih dengan cerdas? Iya, betul. Dan itu bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo juga sudah mengemukakan itu. Hari ini kita muat juga bahwa potensi SARA itu besar. Jadi ada 2 yang perlu diwaspadai dalam pilkada. Nomor 1 adalah isu SARA, nomor 2 money politics atau politik uang. Dan 2 hal ini, terutama yang nomor 1 soal SARA, ini bisa memicu konflik di pilkada. Nah, konflik inilah yang kemudian memunculkan ide gagasan untuk sudahlah tidak usah ada pilkada saja. Toh pilkada hanya bikin rusuh begitu. Tetapi kan kalau kita menghilangkan pilkada sama sekali, maka sebenarnya kita mundur. Betul. Padahal demokrasi kita sudah bagus, demokrasi langsung. Itu yang perlu kita jaga sehingga memang pilkada itu ya kompetisi dalam harmoni. Ya. Khusus untuk DKI Jakarta sendiri, Bang, ini bagaimana mengantisipasi agar isu SARA tersebut tidak lebih kencang lagi berhembus dalam 5-6 bulan ke depan? Iya, nomor 1 saya kira seperti dikatakan editorial adalah terletak di tangan para kandidat. Ya, nomor satu itu dan kemarin sekali lagi adalah awal yang bagus sekali sehingga itu memberi pesan kepada pendukung bahwa untuk apa rakyat di akar rumput itu meributkan hal-hal yang berbau SARA, hal-hal yang menyakiti, sementara para pemimpinnya akur begitu. Ya, yang kedua ini juga pesan buat para elit politik. Ya. Hari Jumat saya sampaikan juga ini biasanya yang memanas-manas ini elit politik. Elit politik itu juga elit politik ini bisa para pendukung.
ya para pendukung di partai politik. Ini juga adalah pesan sebetulnya dari para kandidat. Kami nggak mau loh, kami nggak mau kalian kalian sorongkan atau kalian jorokin gitu bahasa Betawi ke jurang perpecahan. Kita harus berkompetisi secara keras, kita tidak mau karena kita adalah lawan tetapi kawan gitu. Baik, itulah paling tidak simbol yang bisa kita interpretasikan dari foto yang disampilkan pada hari Sabtu kemarin. Baik, kita akan jeda sejenak Bang Gusman, dan pemirsa kami akan segera kembali, tetap bersama kami dalam editorial. Mereka tunjukkan itu baik ya, jadi mereka itu berkompetisi tapi hanya sebatas saat pilkada saja menurut saya. Jadi hal seperti itu harus dijaga sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih pasangan-pasangan ini udah tidak menggunakan isu-isu sara, dan mereka menyatakan lawan itu tapi sebagai kawan. Mereka menunjukkan sikap positif dalam bersaing. Seharusnya juga buat tim sukses seharusnya bersikap seperti itu. Sebagaimana mereka bersaing secara sehat. Yang seharusnya menurut saya itu kan harus sportif. Nanti kan yang lebih diutamakan itu kemampuan mereka, bukan lagi di halayak kayak gimananya. Bagus ya selfie seperti itu. Berarti menunjukkan kalau para antar calon itu bersaingnya itu secara positif. Mereka juga akur gitu. Harusnya ya tim sesnya nggak boleh menyebarkan kejelekan satu sama lain. Harusnya meneladani sifat mereka gitu. Ya, tadi kita sudah dengarkan pendapat beberapa warga DKI Jakarta juga. Nih, beberapa kutipannya, harus dijaga persaingannya agar bersaing sehat, sportif, bersaing positif, dan akur. Itu harapan dari warga. Iya, mereka pasti menerima juga viral foto itu, dan bagus sekali saya kira. Artinya apa? Bahwa kompetisilah secara sehat, tunjukkan program, tunjukkan gagasan, tunjukkan ide, bagaimana membangun Jakarta agar lebih baik ke depan. Itu yang namanya kompetisi sehat. Yang tidak sehat seperti apa? Ya black campaign. Ya black campaign, kemudian mengeksploitasi isu sara seperti yang berulang-ulang kita katakan, dan memang ini banyak terjadi terutama di sosial media begitu. Ya dari pihak manapun lah begitu ya, dari pihak manapun. Nah, kalau isu sara itu memang paling gampang ya, paling gampang dieksploitasi yang bisa memacu ketidakamanan sosial ya, kerusuhan sosial bahkan ya. Kita punya banyak sekali pengalaman untuk itu. Karena itu kita berharap kemarin itu menjadi salah satu upaya untuk mencegah ya, untuk mencegah bagaimana kita tidak mengeksploitasi isu sara tadi sebagai materi ataupun bahan kampanye. Filosofinya seperti ini. Ya, di negara Indonesia ini ya ada dua hal, satu ekonomi dan kedua ada hak ekonomi dan hak politik. Hak ekonomi itu adalah bahwa semua orang Indonesia itu berhak mencari penghidupan dimanapun di wilayah Indonesia. Orang yang lahir ataupun beretnis Jawa misalnya, itu bisa merantau sampai Sumatera, Kalimantan, Papua untuk mencari hidup. Itu namanya hak ekonomi. Yang kedua adalah hak politik. Orang Indonesia di mana saja, kemudian tanpa memandang etnis, sukunya, itu bisa menjadi pemimpin politik. Ya, sejauh hak politiknya tidak dicabut karena dia korupsi misalnya. Nah, dua prinsip itu mestinya yang menjadi dasar atau argumentasi berpikir kita sehingga kita tidak mengeksploitasi isu sara itu, siapapun. Bahkan orang yang berKTP di Jakarta misalnya, ketika dia ingin mencalonkan sebagai gubernur di tempat lain boleh kok begitu, boleh. Kenapa? Itu hak politik begitu. Nah, itu yang harus kita sadari sehingga bukan tidak boleh, bahkan jadi presiden juga boleh begitu kan. Dulu undang-undang dasar kita bilang bahwa presiden harus orang Indonesia asli. Sekarang kata aslinya itu sudah dihapus. Jadi presiden adalah orang Indonesia begitu. Ya, atas dasar memiliki hak politik itulah harusnya sudah tidak ada lagi ya isu sara yang dihembuskan untuk menggoyang. Betul gitu, sekali. Oke, kita akan lihat apa saja komentar netizen yang sudah masuk lewat akun Twitter kami. Terima kasih untuk pendapat Anda. Saya mau bacakan beberapa. Semoga kompak selalu ya, Basuki BTP Sandi Uno dan seluruh calon-calon lainnya. Terima kasih Royal Coffee untuk dukungannya agar kompak selalu. Kita bacakan lagi yang lainnya. Semoga selawasnya akur seperti itu. Siapapun yang akhirnya jadi DKI 1 dan 2,
biar jadi contoh buat semua daerah. Ya, ini foto yang menjadi viral itu memang kemudian betul seperti kata Pak Usman dan juga diangkat oleh editorial. Menimbulkan semangat juga di hati masyarakat yang tadinya takut perpecahan, takut isu SARA, tetapi inginnya bisa damai 5-6 bulan ke depan sampai dengan kontestasi di Februari 2017. Yang intelektual, beriman, tegas, mau jadi pendengar dan sabar akan menang sepertinya. Pemimpin yang memberikan contoh yang baik, rakyat yang memilih. Coba digarisbawahi, intelektual, beriman, tegas, mau menjadi pendengar dan sabar. Beberapa kriteria yang diinginkan oleh warga. Itu lebih mantap daripada sesama passion musuhan. Paslon, mohon maaf, paslon pun musuhan, mendingan damai aja. Besok hanya warga Jakarta yang menentukan yang baik dari yang terbaik. Nah, dari pasangan calon yang sudah berdamai, tidak bermusuhan, dari warga dan simpatisan juga harus begitu ya, Bang Usman. Kita akan angkat juga penelpon kita, sudah ada Pak Bambang dari Solo. Selamat pagi, Pak Bambang. Iya, selamat pagi Mbak Rike, Bang Usman. Ya. Silakan, sudah bergabung Pak. Ya, untuk Pilkada DKI ini Mbak, ini karena Jakarta itu sebagai pusat pemerintahan negara Republik Indonesia, sehingga tidak heran apabila masyarakat di luar Jakarta seperti saya yang dari daerah ini juga ikut peduli ataupun handar beni ya. Ini benar-benar kita itu benar-benar untuk mensukseskan bahwa DKI adalah gerbang negara Republik Indonesia. Kemudian Mbak, kita jangan terlena hanya dengan sekilas harmoni yang ditampilkan dalam visual foto ataupun di saat pemeriksaan kesehatan itu ya Mbak ya. Itu sudah bagus, tapi harus kita waspadai di luar itu. Kalau masyarakat sebenarnya sudah luar biasa hebatnya, sudah menjunjung tinggi harmoni dalam kehidupan. Justru yang sekarang ini yang sering memprovokasi itu justru tokoh-tokoh partai politik. Mereka sebenarnya berpolitiknya itu sudah berasaskan nasionalisme, religius, tetapi ketika sudah berkepentingan untuk meraih suatu jabatan, mereka melupakan itu semua. Saya hafal tokoh-tokoh yang seringkali berkampanye seperti itu, kemudian justru menyinggung-nyinggung isu SARA. Kita tidak relalah kalau kayak ibu kota ini harus diperlakukan seperti itu. Untuk itulah semua pihak harus mewaspadai provokasi dari tokoh-tokoh partai politik. Kemudian Mbak, DKI ini jangan sampai untuk pertaruhan. Saya kok justru udahlah, seperti yang sudah punya pengalaman di dalam pemerintahan, inilah yang harus kita dukung. Ayo kekurangan apa ya kita benahin. Nah, kemudian tokoh-tokoh seperti ini Mas Agus Yudhoyono ini, saya sebenarnya menyesalkan ketika dia harus keluar dari TNI. Dia itu tuh seorang tokoh muda Indonesia yang sebenarnya sudah bagus di bidangnya, tetapi harus ikut-ikutan dalam kompetisi yang seperti ini. Saya menyayangkan sekali. Kemudian Mas Anies Baswedan, mereka itu sebenarnya sudah tokoh nasional yang memiliki bidang tertentu di dalam pendidikan. Udahlah, ayo kita tuh spesialisasi untuk di bidangnya masing-masing. Kenapa harus berebut kue yang seperti ini, yang belum tentu kemampuannya? Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang untuk pendapat dan perhatian terhadap DKI Jakarta juga para calon-calon kontestasi DKI. Kita akan angkat dulu penelpon berikutnya, ada Pak Darsono dari Manado. Dari luar Jakarta ini lagi. Pak Darsono, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Rike, Pak Usman. Pagi Pak. Iya, kasih saya dari Manado cuma mau menanggapi saja nih Bu Rike. Silakan. Daftar pemilih tetap yang ada di Jakarta itu sudah mengetahui siapa-siapa figur yang ada dalam hatinya. Bukan dari postur-postur yang kuat, tetapi postur-postur dari partai-partai pun juga akan menentukan. Koalisi juga menentukan. Tetapi di sini banyak berbagai macam isu-isu SARA. Nah, isu-isu SARA itu bisa dirangkum dalam pilkada nanti. Saya pikir dalam hal ini masyarakat itu tidak bodoh. Walaupun ada yang arogan, ada begini, saya tetap mempunyai peta kekuatan, Ahok tetap jaya. Karena apa? Kalau dari beberapa suku yang ada di Jakarta, itu suku yang dipegang oleh Ahok itu lebih banyak daripada suku-suku yang lain. Itu dari saya tanggapan begitu untuk Mbak Rike dan Usman. Terima kasih Pak Darsono untuk pendapatnya. Saya juga mau angkat penelpon berikutnya, ada Pak Agus di Semarang. Pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak Rike, Mas Usman. Selamat pagi Metro, DKI dan para cagup-cawagup. Saya hanya mengusulkan bahwa solusi untuk menghindari terjadinya isu SARA adalah mari berkompetisi
dengan data dan fakta. Jadi kalau misalkan kalau misalkan lapangan kerja, coba aja cek lapangan pengangguran pada saat awalnya Pak Ahok memimpin dan sekarang, bandingkan. Kemudian demikian juga dengan kemiskinan. Pada awal pemerintahan Pak Ahok, kemiskinan berapa, sekarang menjadi berapa. Kemudian dengan pembangunan, kali-kali yang dulu, sungai-sungai yang dulu kotor sekarang bersih menjadi seperti apa. Kemudian lapangan hijau misalkan dulu di Waduk Pluit dan sebagainya. Jadi semuanya berbasis pada data. Jadi kalau data yang ada itu akan sangat debatable dan sangat diskusinya menjadi lebih asik daripada berdebat tentang sara gitu. Oleh karena itu, mari, saya yakin di Jakarta itu banyak data yang bisa dikumpulkan oleh masing-masing cagup. Baik, sehingga ini akan mendidik seluruh Indonesia bahwa berkompetisi menjadi pemimpin adalah berbasis dengan data. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Kita bahas terus sejenak. Bang Usman ini tiga-tiganya penelponnya dari luar DKI Jakarta. Saya punya perhatian terhadap DKI ya. Bagaimana dengan Pak Agus juga bilang bisa dikomparasi data dari sebelum dan sesudah. Betul, apa yang disampaikan Pak Agus betul. Itu artinya Pak Agus mendorong kita untuk menjadi pemilih rasional. Pemilih rasional itu adalah pemilih yang mendasarkan pilihannya pada hal yang dalam ilmu politik disebut ekonomi psikologis. Apa dampak ekonomi seorang pemimpin, baik dia sudah menjabat maupun ketika dia bertarung, dia bisa memproyeksi kan. Orang bisa memproyeksi, oh kalau di tangan Mas Anies misalnya, itu akan seperti ini Jakarta. Ketika di tangan Agus misalnya, itu akan seperti apa? Itu sebuah proyeksi. Itu yang namanya pemilih rasional. Tetapi kalau untuk pemilih yang kebetulan peserta yang kebetulan incumbent, dia bisa melihat data itu sebelum dia menjabat dan setelah dia menjabat, apakah makin baik atau makin buruk. Nah, saya kira apa yang disampaikan Pak Agus itu betul sekali begitu, betul sekali. Jadi dari kinerja, dari program, dari ide, dari gagasan, bukan dari segala sesuatu yang menempel given dalam dirinya begitu. Ya kalau dia kebetulan berasal dari etnis tertentu, dia kan nggak bisa apa-apa lagi. Mau bagaimana saya dari sononya, dari lahirnya sudah begitu, tidak bisa saya ubah begitu. Tapi kalau yang namanya gagasan, ide, program, itu bisa diubah, bisa diperbaiki. Perilaku misalnya itu bisa diubah, diperbaiki. Tadi ada yang di headline media Indonesia hari ini, ya Pak Ahok harus mengubah lah, jangan marah-marah melulu begitu kalau tidak salah. Agak kalem lah. Nah hal seperti ini itu bisa berubah ya, jadi karena itu bisa kita dorong, bisa kita catat begitu. Baik, kita akan break sejenak, Mas Usman. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara. Pemirsa tetap bersama kami, editorial akan segera kembali untuk Anda selepas jeda. DKI adalah menjadi tolak ukur suksesnya pilkada serentak untuk Indonesia dan menjadi contoh untuk daerah lain dan elit-elit partai lain dalam memenangkan pasangannya masing-masing. Kami mohon kepada seluruh masyarakat jangan membawa embel-embel sara yang bisa memancing suasana menjadi keruh di DKI Jakarta. Semoga pilkada damai, tentram dan terlaksana menjadi contoh untuk pilkada di daerah yang lain. Saya berharap para kandidat tersebut jangan mengadu domba atau mengemukakan hal-hal yang dapat memecah belahkan. Saya berharap adalah berjalan dengan damai, sukses, aman, tertib, dan lancar. Kemudian saya harap kepada semua kandidat dan seluruh tim sukses dan semua partai politik itu tidak lagi menjual-jual isu-isu sara yang tidak menguntungkan dan membingungkan masyarakat. Pilkada itu saya kira suasana demokrasi Indonesia ini sudah mulai cerdas. Sebaiknya kita tidak saling menghujat. Ada harapan masyarakat kita sudah mulai dewasa. Saya kira DKI sekarang ini yang mengajak untuk pilkada sejuk perlu dicontoh oleh kabupaten maupun daerah-daerah yang lain. Satu contoh di Jakarta itu tidak saling menghujat, tidak saling memberikan kritikan yang memojokkan. Itu saya kira merupakan sebuah pendemokrasian dan pendewasaan berpolitik warga negara.
Kompetisi dalam harmoni, topik editorial pagi ini saya juga mau bacakan pendapat dari masyarakat yang masuk lewat Media Indonesia di halaman ke-7, SMS interaktif maupun juga online ya. Dikatakan begini, mana laku sih isu SARA di DKI Jakarta? Memangnya warga DKI kurang pendidikan sehingga begitu mudah diadu domba. Juga ada lagi yang penting komitmen elit dan politikus untuk tidak mengusung SARA karena masyarakat melihat contoh dan tolong berikan contoh yang elegan. Itu saja. Iya, tadi contoh elegan. Swafoto itu adalah contoh yang elegan, dan tadi disampaikan ya penelpon kita bahwa mudah-mudahan itu bukan simbol, tetapi terus-menerus kita juga jangan terharu begitu kemudian tidak melakukan apa-apa. Kita harus tetap melakukan, mengawal apa yang sudah baik di awal tadi itu hingga terus sampai pilkada baik di DKI maupun di tempat lain itu selesai. Nah, tadi terkait bahwa di DKI isu SARA tidak laku, ada benarnya secara teoritis memang makin tinggi pendidikan seseorang, ya tingkat pendidikan ini tidak harus formal begitu ya, tetapi dia memang cukup well informed, ya cukup punya pengetahuan dan informasi, itu biasanya makin rasional dia, makin berpengetahuan dia, makin berpendidikan dia akan rasional dalam politik. Artinya dia akan memilih orang-orang atau memilih kandidat yang tadi berdasarkan data, berdasarkan kinerja, berdasarkan program, berdasarkan ide begitu loh. Nah, tetapi makin rendah tingkat pendidikan itu biasanya makin irasional, tidak rasional. Ya, dia memilih berdasarkan ikatan-ikatan sosiologis. Apa itu? Bisa suku, agama, bisa golongan, bisa organisasi misalnya. Kalau saya di organisasi A, saya akan milih partai A. Karena partai A itu punya kaitan dengan organisasi massa partai A tadi, organisasi massa A tadi begitu. Nah, jadi itu yang namanya ikatan-ikatan sosiologis begitu. Nah, kita tidak. Tadi saya sampaikan dalam ilmu politik disebut ekonomi dan psikologis, ya, bukan sosiologis tadi dia begitu. Nah, Jakarta kita berharap akan lebih rasional, ya, karena tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikannya apa sih yang tidak kita ketahui di Jakarta, beda dengan di daerah lain barangkali begitu. Nah, tetapi bukan tidak mungkin karena kita menganggap tingkat pendidikan warga Jakarta sudah tinggi, kita kemudian tidak melakukan apa-apa. Belum tentu juga. Toh misalnya elit-elit politik itu kan kurang apa pendidikannya? Ada yang bergelar profesor begitu kan? Yang namanya kemarin banyak disebut, yang melontarkan isu SARA itu katanya begitu, itu pendidikannya tinggi sekali begitu. Sudah tidak ada pendidikan di atasnya lagi yang bisa dia kejar, tetapi ternyata dia masih saja masih saja tidak rasional begitu. Nah, sudahlah, kalau mau tidak rasional Anda saja sendiri, jangan ditularkan ke masyarakat yang tadi rasional itu begitu. Baik. Kalau melihat dari 3 calon ini, simpati warga Jakarta seperti apa sih survei terakhir, Bang Usman? Iya, kalau survei terakhir banyak sekali survei ya, banyak sekali survei yang dilakukan oleh yang terakhir yang kita muat itu yang dilakukan oleh Media Research Center. Ya, itu memang sebetulnya secara umum bisa dikatakan ketat karena selisihnya 10-20%. Ya, tetapi yang menarik yang dibahas adalah soliditas pemilih ketiga kandidat. Memang yang paling solid menurut survei itu Pak Ahok. Ya, memang umumnya ini soal kelaziman saja. Incumbent itu memang umumnya itu kalau dia berkinerja baik itu akan solid pemilihnya, tetapi kalau buruk bisa berubah pilihan itu. Artinya solid itu artinya tidak gampang untuk berubah pada pilihan yang lain ya? Tidak gampang untuk berubah, tidak gampang pindah ke lain hati, kira-kira begitu. Baik, kita sudah kedatangan penelpon lagi di ujung telepon. Saya mau angkat Pak Iwan di Pemalang. Selamat pagi Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Iwan, silakan selamat bergabung. Saya berharap itu kompetisi dalam harmoni itu hanya jangan calonnya gitu Mbak, tapi semua tim Bapak dan tim kampanye dan pendukungnya kalau bisa juga jangan saling menyerang gitu loh. Kadang-kadang kalau ini seperti ini para calonnya itu akur tetapi saling menyerang bawahnya kan kadang-kadang itu seperti dianggap pencitraan gitu loh kebersamaan mereka gitu loh Mbak. Ya, baik. Kalau bisa semuanya harus jangan saling menyerang gitu. Kalau bisa visi misinya ke depannya Jakarta mau dibawa kemana gitu. Jangan terlalu banyak berjanji gitu. Kalau perjanjinya tidak ditepati masyarakat juga kecewa gitu loh pemilihnya gitu. Baik Pak Iwan, menyerang dari program saja ya Pak ya, jangan isu-isu lain ya Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah bergabung. Saya mau angkat penelpon berikutnya, ada Pak Tasrik di Banjarmasin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Rike, selamat pagi Bang Usman. Pagi Pak.
kita berharap bahwa kompetisi pilkada di DKI ini menjadi contoh ya, karena merupakan barometer daripada ibu kota negara kita. Yang kedua, saya berharap para calon ini untuk sama-sama menjaga atau menahan diri jangan ada black campaign. Karena black campaign itu tidak mencarikan solusi untuk pembangunan DKI. Yang ketiga, saya berharap para elit-elit pendukung itu tidak saling menjatuhkan. Kita contoh pada saat Pilpres, ketika ada tim dari salah satu pasangan calon Pilpres menyebut Pak Jokowi sinting, akhirnya malah rakyat jadi simpati kepada Pak Jokowi dan sekarang menjadi presiden. Nah, dari komunikasi yang sudah dibangun ke 6 calon ini, saya berharap tunjukkan intelektualitas, tunjukkan program-program, khususnya bagaimana mengatasi banjir dan bagaimana mengatasi kemacetan di DKI. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik Usman sudah bergabung. Kita akan break dulu sejenak. Kami akan lanjutkan usai jeda pariwara. Pemirsa tetap bersama kami. Bedah Editorial Media Indonesia akan segera kembali selepas jeda. Kami dalam Bedah Editorial Media Indonesia. Tadi ada dua penelpon kita di segmen sebelumnya. Pak Tasrik memang mengatakan melihat dari contoh yang kemarin ketika pemilihan presiden begitu ya, black campaign malah berbalik menjadi dukungan begitu. Iya. Tadi salah satu bentuk black campaign berulang kali kita katakan adalah isu SARA. Ya, isu SARA itu menarik sekali dieksploitasi, apalagi urusan agama begitu ya. Memang beda dengan suku. Ada survei-survei yang mengatakan bahwa agama itu memang faktor yang bisa lebih mempengaruhi pilihan seseorang daripada misalkan suku begitu kan. Nah, kalau tidak ada yang dieksploitasi dari sisi itu, biasanya orang mencari-cari. Dalam Pilpres kemarin juga kan begitu. Pak Jokowi itu entah dibilang apa-apa, padahal dia Muslim, dia suku Jawa begitu kan. Tetapi orang mencari-cari lewat obor rakyat itu loh. Ya obor rakyat bahwa dia komunis dan segala macam begitu. Akhirnya seperti kata Pak Tasrik berbalik kan begitu. Ya berbalik karena dalam politik itu ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan, ada yang kita sebut bandwagon effect. Bandwagon effect itu atau locomotive effect. Jadi kalau orang dianggap akan menang ya, itu biasanya orang cenderung berpihak kepada yang menang. Dia akan ikut memilih yang cenderung menang itu. Tapi ada juga yang namanya underdog effect. Underdog effect ini kalau orang memilih karena kasihan, ya underdog. Oh dia diserang terus begitu, ya dia diserang terus, dia diejek terus begitu, dia dianiaya sehingga orang memilih dia. Misalkan partai yang suaranya rendah, ada juga orang yang memilih itu karena kasihan daripada kosong suaranya misalnya dia akan pilih itu. Begitu juga kandidat. Nah dua hal ini begitu ya, dua hal ini. Tapi umumnya memang bandwagon effect itu orang cenderung memilih yang menang, ya memilih yang menang. Berpihak pada yang menang itu kan lebih enak sebetulnya, ya daripada nanti begitu kalau dia menang dia bisa ikut menikmati kemenangan begitu. Jadi saya kira apa yang dikatakan dua penelpon terakhir tadi itu betul sekali. Jangan mengeksploitasi persoalan-persoalan SARA, tetapi program lah yang kita kedepankan. Program yang kita kedepankan. Jadi bagaimana dong Bang Usman untuk menjaga momentum yang kemarin sudah ditampilkan terus-menerus sampai dengan Februari nanti 2017 tanggal 15 agar kompetisinya masih dalam harmoni? Jadi dalam sebulan ini KPU itu akan memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk memperkenalkan diri walaupun belum memasuki masa kampanye. Ini harus merupakan kelanjutan dari swafoto itu. Ya, kita lihat dari tahap-tahapan ya. Seperti apa? Ya perkenalkanlah diri dengan program Anda. Saya A, saya punya program ini untuk memperbaiki Jakarta, latar belakang saya ini, begitu kan. Dan seterusnya, pokoknya hal-hal yang menunjukkan kemampuan ataupun kinerja dia ke depan, kira-kira kan seperti apa. Nah kemudian akan masuk masa kampanye. Nah ini masa titik krusial sebetulnya ya. Masa titik krusial, jangan sampai kita mengeksploitasi hal-hal yang irasional tadi. Ya, yang tidak rasional, tetapi eksploitasilah atau eksplorasilah katakanlah begitu, kedepankanlah program, ide, gagasan, ya, kemudian apa yang akan dilakukan kalau dia terpilih lagi begitu, atau kemudian bisa juga dia sampaikan rekam jejak, saya waktu jadi menteri saya itu melakukan ini, saya waktu jadi gubernur melakukan ini, saya waktu jadi tentara melakukan ini begitu. Bu Silvana bisa melakukan itu, saya birokrat dulu melakukan apa, itu boleh juga ya, kan kampanye itu kan dua isinya, nomor satu membagus-baguskan diri, nomor dua
menjelek-jelekan pasangan lain. Tapi itu namanya negatif campaign, tidak apa-apa kalau ada faktanya. Misalnya dia adalah pelanggar HAM. Itu tidak apa-apa. Kita bisa lihat juga sebetulnya dari kontestasi pemilihan presiden Amerika Serikat yang sedang berlangsung ya. Betul, iya. Itu kan namanya negatif campaign. Ya, negatif campaign tidak apa-apa, yang tidak boleh black campaign. Ya, black campaign itu termasuk isu SARA itu tadi. Kenapa? Karena dalam isu SARA ada stigma. Ya, ada stigma. Kalau orang bersuku ini biasanya itu nggak bisa mimpin, misalnya begitu. Kalau orang bersuku ini dia recok nanti kalau memimpin, itu ada stigma, makanya kita sebut black campaign. Tapi kalau negatif campaign boleh begitu. Oh, dia pelanggar HAM misalnya, dia dulu menyatakan mendukung dulu dia mencerca-cerca tetapi sekarang dia menjadi pasangan yang didukung oleh dulu yang dicerca-cerca, misalnya, itu nggak apa-apa, itu namanya negatif campaign. Ya. Itu fakta yang pernah terjadi ya? Yang penting fakta, yang tidak boleh kan bohong, yang tidak boleh berbohong. Kalau dia sejauh itu fakta tidak masalah sebetulnya, tetapi kan lebih bagus yang pertama, bagus-baguskan diri saja begitu, agar tidak menimbulkan konflik. Walaupun negatif campaign boleh, tapi lebih bagus ya bagus-baguskan diri, saya hebat. Saya yang paling mampu memimpin Jakarta kelak gitu, atau memimpin Banten nanti begitu, atau memimpin Indonesia gitu. Itu lebih baik, lebih elegan saya kira, dan rakyat akan simpati dengan hal seperti itu. Baik, Bang Usman terima kasih sudah bergabung dan berbagi bersama kami pagi ini. Pemirsa terima kasih untuk opini Anda lewat line telepon, akun Twitter kami, dan sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Kami akan kembali besok di waktu yang sama. Saya Rike Caroline pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Bang Usman, thank you.